yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Dari muka sama dari telinga aja udah beda. Menurut kami dari kuasa hukum pun masih ragu ya, bahwa Peggy yang bahwa ini ya masih ragu pelakunya gitu. Karena kemarin juga kita sama di Jakarta sama Bang Hotman juga. Dua sisi. Oh ya, dia nggak percaya pertanyaan aku. Kalau dia nggak percaya, berarti Bapak lebih percaya pada AF. Berarti dia salah. Dari keterangan terbaru Saka, sebenarnya kasus Pina sudah selesai. Lantas ayah Eki tampak cuek atas kematian putra kandungnya Eki. Ternyata ini penyebabnya. Baik guys, Saka Tatal tetap ngotot kalau Peggy yang ditangkap sekarang ini bukanlah Peggy yang sebenarnya, ataupun berbeda dengan foto yang pernah dikasih lihat oleh polisi, DPO yang dicari-cari, ataupun Peggy yang sekarang ditangkap ini berbeda jauh lah dengan foto yang pernah dilihatkan kepada Saka Tatal oleh kepolisian. Seperti apa videonya, langsung saja kita simak, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai karena ada beberapa video yang saya akan tampilkan, dan langsung saja ini dia videonya. Saka sempat bilang kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya, boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah 2 minggu dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Beda jauh. Ya, boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga Dari katanya kan telinganya? berisingan. Oh, foto Bolong. yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO Iya. dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Beda Sama jauh. yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke. Jaka, tadi yang diceritakan itu pada saat polisi datang membawa foto 3 DPO. Iya. 3 DPO. Sama Kalau saya kan cuma ngedampingin. Iya. Karena dia Saka kalau ngobrol sama dari polisi atau apa, dia tuh masih trauma. Oh Iya. iya. Nah, Makanya saya dampingin. iya. Dia intinya sih menanyakan yang 3 DPO itu. 3 DPO tapi membawa foto. Iya, dia ngasih tahu ke Saka sendiri. Ngasih tahu ke Saka. Kamu lihat nggak fotonya? Sempet lihat. Sempet lihat. Iya, Ingat nggak? Ya sampai saya ngomong, Pak ini mah ganteng banget Pak. Orangnya. Iya. Yang Yang Peggy alias Perong itu. Iya, ganteng banget kalau apa Saka bilang sendiri nggak kenal. Apalagi saya. Iya. Iya. Bener ada tindikan putingnya bolong. Iya, yang awal-awal viral loh. Pokoknya yang ditunjukin yang itu. Oh, yang awal-awal viral itu, yang ditunjukin itu. Iya. Oke. Peggy yang sekarang ada di tangan polisi. Kalau kuasa hukum keluarga almarhumah, Ya. yakinkah atau tidak yakinkah bahwa Peggy itu berdasarkan mungkin dari fakta-fakta penyelidikan internal sendiri dari tim kuasa hukum atau apapun lainnya yang mungkin sudah dikumpulkan oleh tim? Ya. Kalau menurut kami dari kuasa hukum pun masih ragu ya. Masih ragu Bahwa ya. Peggy yang Bahwa ini yang ya masih ragu pelakunya gitu. Karena kemarin juga kita sama di Jakarta sama Bang Hotman juga itu memang dalam keterangan terpidana yang 5 menyatakan bukan, yang 1 menyatakan itu. Jadi, yang satu itu yang mana? ya kita tidak bisa menyebut nama. Tidak bisa sebut nama. Iya, Tapi Bapak tahu kita tahu. ada 5 yang mengatakan itu bukan Peggy. Bukan Itu, Peggy. Ya. Hanya sementara satu satu orang. mengakui. Ya. Itu pun kemarin kita sampaikan pas yang Bang Hotman yang menyampaikan seperti itu. 5 menyebut itu bukan Peggy. Ya. 1 itu adalah Peggy. Itu adalah pengakuan yang diperoleh kapan? Tahun 2016 atau pemeriksaan belum lama ini? Belum lama ini. Oh, 5 tidak mengakui ya Peggy yang ditangkap Kalau dulu, sekarang tahun ini bukanlah 2016, Peggy. seluruh terdakwa mengatakan tidak kenal Peggy. Ya, kalau yang dulu kan memang kita memang tidak tahu persis Ya, siapa ya. Belum dampingi juga ya. Oh, itu harus saya tanya. Begini, saya pernah tanya Pak Yogi Nanggolan. Iya, penasihat hukum 5 terdakwa. Kenal tidak dengan yang namanya Peggy, klien-klien Bapak? Jawab, tidak.
Saya juga tanya Bu Titin, yaitu penasihat hukum Saka terpidana anak dan Sudirman. Kenal Peggy tidak klien-klien Ibu? Mereka katakan tidak. Berarti sekarang seolah-olah ada satu klien dari salah satu penasihat hukum itu yang berubah nih, yang mengatakan itu Peggy. Kita mau percaya yang mana? Kalau saya sih mempertegas diskusi kita yang berulang kali. Inilah akibat proses penegakan hukum yang terkesan terlalu memforsir mencari yang namanya pengakuan dan keterangan saksi. Ini Kamu berani Ibnu nggak lagi lawan viral. Fredrik Yunadi? Ingat nggak yang di TV-an? Yang dua acara dua sisi. Oh ya, dia nggak percaya pertanyaan aku. Kalau dia nggak percaya, berarti Bapak lebih percaya pada AF. Jadi Bapak menuduh saya nggak benar. Karena Bapak itu nggak tahu kejadian waktu di situ. 2016, tanggal 27 Agustus, bahwa si ponakan saya, Peggy Setiawan, ada di Bandung. Gitu. Tanya aja Pak Bondol yang menjadi saksi yang tahu. Berani nggak beradu argumen sama Pak itu, Fredrik? Ya, berani aja siap kalau ada Pak Tony. Lucu ya Ibnu nih. Ya, benar-benar. Alhamdulillah ya. Kita lihat Ibu Kartini sudah tertawa. Ini luar biasa, ini support teman-teman media juga luar biasa ya. Pokoknya sering kesini jadi terhibur ya. Apalagi yang terakhir ya Bu ya, ada perkembangan bahwa kesaksiannya sudah dituangkan ya Bu ya. Senang udah. Ada seremonial nggak? Oh ini Saka Tatal. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya. Yang saya beri judul, dari keterangan terbaru Saka, sebenarnya kasus Pina sudah selesai. Sudah selesai ya. Sekali lagi, dari keterangan terbaru Saka, sebenarnya kasus Pina sudah selesai. Loh, kok bisa begitu Bang? Jadi begini, ini kan kalian sudah tahu ya. Singkat cerita, ada polisi yang datang ke rumah Saka. Beberapa polisi datang ke rumah Saka. Ya. Polisi itu, ini kejadiannya sebelum Peggy yang kerja kuli bangunan ditangkap. Sebelum. Nah, polisi menunjukkan foto 3 DPO kepada Saka. Polisi bertanya, adakah yang kamu kenal dari 3 foto ini? Termasuk foto Peggy. Nah, Saka setelah memperhatikan, Saka bilang tidak ada, tidak kenal ketiga-tiganya. Ya, kemudian Saka memperhatikan foto Peggy juga. Nah, wartawan bertanya, apakah foto Peggy yang dibawa polisi itu sama dengan foto yang ditangkap Peggy kuli bangunan tersebut? Terus Saka bilang beda jauh. Peggy yang dipoto itu bersih. Dari situ saja salah tangkap. Waduh. Bahkan Saka bilang Peggy yang dipoto itu dengan Peggy yang ditangkap bukan saja beda, tapi beda jauh. Beda jauh ya. Jauh, bedanya jauh. Dan yang kedua, untuk membebaskan Peggy ini, Peggy yang kuli bangunan, ya, Saka dan pengacaranya bisa membebaskan Peggy yang kuli bangunan itu dengan sangat mudah. Karena Saka ini sekarang posisinya sebagai saksi. Saka sebagai saksi. Ya, kalau misalnya Saka dan pengacaranya minta Peggy dibebaskan, polisi akan bertanya, kenapa si Peggy harus dibebaskan? Saka bilang, karena salah orang. Polisi bertanya, dari mana kamu tahu salah orang? Itu bukan DPO-nya, itu bukan buronannya. Terus kalau polisi bertanya lagi, dari mana kamu tahu itu bukan orangnya? Karena saya atau Saka menyaksikan sendiri foto buronan 3 DPO yang dibawa polisi. Dan orang yang ditangkap itu, Peggy kuli bangunan itu, tidak ada di foto tersebut. Terus kalau polisi itu tidak mau membebaskan Peggy, laporkan polisi yang membawa foto DPO itu, laporkan ke Propam. Atasan mereka yang lebih tinggi laporkan. Kalau nggak mau membebaskan, orang sudah nyata seperti itu. Nah, selanjutnya, saya yakin semua polisi yang terkait dalam menangani kasus Pina Cirebon ini di 2024 ini pasti sudah tahu foto 3 DPO tersebut. Jadi polisi yang menangani kasus ini pasti
sudah tahu foto 3 DPO tersebut. Pertanyaan saya, kalau sudah tahu beda foto dengan beda yang ditangkap, ngapain kemarin melakukan konferensi pers yang waktu Peggy baju biru itu? Sambil bilang, ini memang Peggy pelakunya, dia melakukan ini, melakukan itu. Kenapa sudah tahu beda orangnya, kenapa masih ditunjukkan di depan umum, dilakukan konferensi pers kalau sudah tahu beda orang? Dan selanjutnya, juga ya. Ini yang saya bilang kenapa bisa selesai. Caranya begini, itu kan Saka dan temannya sudah tahu wajah Peggy yang asli. Jadi teman Saka bilang itu yang awal-awal viral. Dan Saka bilang wajahnya beda dan ada tindiknya. Dan kita nggak munafik, yang sering tampil di media sosial itu ada 2. Ada Peggy Setiawan, anak Pak Cecep, dan Egy Ripra. Tinggal tanyakan kepada Saka yang mana orangnya. Setelah Saka tahu orangnya, tinggal laporkan ke polisi atau ke Propam. Nanti mereka yang akan menciduk. Kalau tidak mau menangkap, nanti masyarakat yang akan curiga. Ya, kalau tidak mau menangkap, nanti masyarakat yang akan curiga. Nah, kalau misalnya sudah ditangkap, terus kenapa kami harus tangkap? Saka tinggal bilang, karena waktu itu polisi membawa foto dia. Dan saya saksinya dan teman saya, polisi membawa dia DPO-nya, jadi tangkap. Kalau tidak mau, laporkan Propam. Nah, akhirnya setelah ditangkap orang itu, entah orang ini diinterogasi, apa motifnya, siapa saja kelompoknya, apa saja yang digunakan, kenapa melakukan sampai hal semacam itu, dapat semua. Selesai, satu orang diwawancara, kepalanya dapat semua motif orangnya siapa saja, bagaimana kejadiannya, selesai. Wow. Selesai, mau apa lagi? Selesai. Dan untuk hal ini saya harap sebagai rakyat, untuk Bapak Presiden dan Pak Kapolri untuk membantu kasus ini gitu loh. Ya, Pak Presiden dan Pak Kapolri. Itu aja dalam pandangan saya. Terima kasih. Pantas ayah Eki tampak cuek atas kematian putra kandungnya Eki. Ternyata ini penyebabnya. Mengungkap ibu kandung Eki ternyata sudah lama bercerai dari Ibtu Rudiana saat peristiwa itu terjadi. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui sudah menikah lagi. Dia memiliki 2 anak. Sementara pernikahannya dengan ibunda Eki hanya dikaruniai 1 anak. Akibat perceraian orang tuanya, Eki jadi kurang kasih sayang dari sang ayah. Saat peristiwa pembunuhan Eki dan Vina terjadi, Eki rupanya baru saja pulang dari rumah Ibtu Rudiana dan tinggal bersama istri keduanya untuk meminta uang. Meski pada malam kejadian itu, Eki sudah dilarang keluar rumah oleh Ibtu Rudiana mengingat udah ada geng motor di mana. Namun sayangnya, Eki tetap ngotot keluar karena ingin meminta uang ke rumah ayahnya di daerah Pecinon. Eki pun tidak mengindahkan perintah sang ayah dan bersikeras untuk rumah Ibtu Rudiana dengan alasan butuh uang. Namun sepulang dari rumah Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016, Eki dan Vina mengalami insiden yang berenggut nyawa keduanya. Saat kejadian Eki meninggal dunia, Ibtu Rudiana pun tampak sedih menangis. Mungkin merasa nyesal akibat kurang perhatian dari sang ayah. Di sisi lain, entah apa karena terlalu kecewa, sang anak tidak mengindahkan perintahnya untuk melarang Eki keluar, yang menyebabkan hingga saat ini ayah Eki, Ibtu Rudiana, mengaku belum bisa memberikan keterangan apapun kepada wartawan dengan alibi pengen tenang dulu dan mengaku belum stabil. Padahal kejadian sudah berlangsung 8 tahun yang lalu. Ya baik guys, ya Saka Tatal ya, katanya sebelum penangkapan Peggy yang kuli bangunan ya kan, polisi sempat mendatangi Saka Tatal dan menunjukkan foto DPO, menyuruh Saka Tatal melihat dan apakah Saka Tatal ini mengenal salah satu daripada foto itu, dan ternyata ya tidak mengenal. Saka tidak mengenal, dan Saka Tatal bilang Peggy yang tertangkap sekarang ini beda jauh, bahkan beda sekali ya kan, beda jauh dengan ada yang ditunjukkan ataupun foto yang ditunjukkan oleh Pak Polisi. Nah ini ya kalau kita bisa simpulkan ya mungkin ya memang
Peggy yang sekarang ini mungkin bukanlah pelakunya ya, ataupun yang dicari-cari ya kan. Nah ini semakin rumit, semakin terang, semakin rumit, dan semakin ribet juga ya kan. Kita pun berharap ya kan kepolisian bisa mengusut tuntas ataupun menangkap pelaku sebenarnya ya. Jika Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini bukanlah pelaku yang sebenarnya, maka polisi harus untuk melepaskan ya, tanpa sampai ke persidangan ya kan. Nah tetapi kalau misalkan kalau Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini merasa polisi ini dialah pelakunya ataupun bukti-buktinya sudah lengkap, ya maka hukumlah seberat-beratnya. Tetapi itu kan harus dengan bukti dulu ya kan guys. Nah guys, bagaimana menurut kalian nih guys? Apakah polisi salah tangkap atau gimana? Coba kalian beri komentar di bawah. Dan ya semoga kasus Pina Cirebon ini semakin terang benderang ya kan. Semoga pelakunya cepat, pelaku yang asli ya cepat tertangkap, jangan sampai polisi salah tangkap. Dan oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.